Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya. Setelah episode sebelumnya yang sangat seru, kini kita kembali dengan episode yang baru, dengan bocoran cerita yang saya angkat dari novel. Dan jangan lupa subscribe dulu bagi kalian yang suka. Dan sekarang saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan jangan lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Kalung perlindungan spiritual menghasilkan gelombang aneh, menangkis segala pemeriksaan psikis dan mental, dan bekerja melawan kemampuan semacam ini. Mengandalkannya, para ksatria bisa menyembunyikan kehadiran mereka dengan sangat efisien. Dengan energi spiritual mereka yang cukup tinggi, bahkan Dewa Iblis pun pasti perlu memusatkan kekuatan mental mereka ke arah mereka untuk mendeteksi mereka. Dengan membalikkan tangan kanannya, He Jun dengan cepat menemukan 4 mayat beruang iblis di perangkat penyimpanannya. Selama memungkinkan, mereka akan melakukan yang terbaik untuk menghilangkan sumber makanan iblis. Melihat sekali lagi ke langit, He Jun mengangkat tangannya, membuat beberapa gerakan. Para ksatria yang mengikutinya segera menunjukkan reaksi, dan tanpa suara menyebar ke segala arah. Sedikit rasa dingin melintas di mata He Jun, membalik tangannya, bola metalik emas gelap seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Melihatnya, ekspresinya tampak hampir seperti demam, mengangkat kepalanya di lain waktu, dia melihat ke arah 8 pilar Dewa Iblis besar di tengah-tengah perkemahan musuh, sebelum bersembunyi di kegelapan. Di tenda di antara pasukan iblis, saat ini, Saminaga sang Dewa Iblis kematian masih terjaga, dan sedang berkumpul dengan para Dewa Iblis lainnya. Di antara 8 dari mereka, 7 datang. Hanya Dewa Iblis pengamuk Ahnan yang tidak hadir. Sebenarnya Ahnan telah menghilang di awal perang suci. Hanya pilar Dewa Iblisnya yang tersisa di sini, atas perintah Kaisar Dewa Iblis. Bahkan status Dewa Iblis kematian Saminaga pun tidak berguna. Kekuatan individu Ahnan cukup untuk bersaing dengan 5 Dewa Iblis teratas, dan setidaknya tidak di bawah Saminaga dan Marbas, tapi dia tidak memiliki klan sendiri, dan hanya mencari kekuatan dengan satu tujuan. Siapa yang akan mencoba menangkap Dewa Iblis yang sendirian? Satu-satunya hal yang mungkin dia dengarkan adalah perintah Kaisar Dewa Iblis, tetapi iblis lain paling banyak menjadi target latihan di matanya. Alasan mengapa Ahnan ini disebut bersek Dewa Iblis sebenarnya sederhana. Di saat pertarungan, tidak peduli apakah lawannya adalah iblis atau manusia, setiap saat dia akan bertarung sampai mati, terus berlanjut hingga keluar pemenangnya. Oleh karena itu, meski dia juga Dewa Iblis, Saminaga tidak mau membandingkan catatan dengannya. Bahkan para Dewa Iblis menganggap Ahnan sebagai orang gila, dan sebenarnya lebih baik jika dia tidak ada. Saminaga duduk di kursi komandan, di dekatnya duduk Dewa Iblis beruang Iblis Valevor, 5 orang lainnya berada jauh di bawah peringkat mereka, dan tentu saja harus duduk di kursi yang lebih rendah, memperhatikan Saminaga dengan penuh perhatian. Suasana hati Dewa Iblis kematian sedang buruk. Aura abu-abu terlihat samar-samar di tubuhnya, dan matanya menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia sudah cukup lama terdiam. Saudara keempat, ayo serang besok. Jika tidak, saudara-saudara di bawah komandoku akan menimbulkan masalah. Sudah ada kekurangan makanan selama beberapa hari. Itu tidak akan berhasil jika keadaan terus seperti ini. Yang berbicara adalah Valevor, di bawah komandonya adalah beruang iblis, yang berada di peringkat teratas iblis dalam hal kekuatan. Dia tampak berbicara kepada Saminaga secara setara. Saminaga mengangguk, saya tidak menyangka kecelakaan seperti itu akan terjadi hari ini. Semangat manusia mencapai puncaknya, oleh karena itu terus berjuang tidak akan menguntungkan kami. Jadi kami hanya bisa mundur, tapi manusia ini sungguh hina, mereka justru merampas mayat sanak saudara kita tidak bisa menghindari pertempuran besok. Waktunya telah tiba untuk memberi mereka pelajaran yang baik. Valevor mendengus, saya benar-benar tidak mengerti mengapa Yang Mulia ingin kita menjadikannya perang yang berkepanjangan. Jika 3 kaisar iblis dikirim, mungkin kita sudah berhasil menembus barisan mereka sejak lama. Lalu apakah ada alasan bagi kita untuk mengalami defisit pangan? Manusia pasti memiliki persediaan makanan dalam jumlah besar. Saminaga memasang ekspresi tegas di wajahnya, dengan dingin melirik ke arah Valevor, jika kamu begitu percaya diri, sampaikan kata-kata ini kepada Yang Mulia. Valevor segera terdiam, menatap tajam ke 5 Dewa Iblis di bawah, perlakukan seolah-olah aku tidak mengatakan apa-apa tadi, mengerti? Saminaga melanjutkan dengan serius,
Cukup, kita harus mendiskusikan operasi besok sekarang. Seiring dengan berlangsungnya pertempuran, kita semakin menderita kerusakan. Kalau terus begini, akan tiba saatnya kita akan menjadi pecundang terakhir. Perintah yang mulia adalah agar kita terus menggunakan kekuatan manusia. Untuk tujuan ini, kita harus menunjukkan kepada mereka keunggulan kita yang luar biasa besok. Waktunya telah tiba untuk memperbaiki menu makanan tentara kita. Tidak ada gunanya terus-menerus membuat mereka memakan kerabatnya sendiri. Kali ini, kita harus menghancurkan kuil ksatria, atau setidaknya membuat mereka membayar harga yang sangat mahal. Valevor sangat gembira, saudara keempat, apakah kamu mengatakan bahwa kita harus memobilisasi Legiun Kaisar Iblis? Saminaga mengangguk, transfer saja 2 Legiun Kaisar Iblis, kita tidak bisa memobilisasi semuanya. Terakhir kali, ketika Legiun Kaisar Iblis kedua secara misterius mengalami kerusakan parah, Yang Mulia sangat marah dan bahkan menghukum kami. Legiun Kaisar Iblis adalah fondasi kami. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mencegah mereka mengalami kerusakan. Demonic Bear Valevor menjawab, saya akan datang juga besok. Saya benar-benar ingin menghadapi Long Tianying. Mari kita lihat apakah tahta ketuhanan dan hukumnya dapat menandingi kekuatanku. Aku akan menyerahkan ksatria ilahi lainnya padamu. Saminaga menggelengkan kepalanya, tidak, kami tidak bisa melakukan intervensi. Begitu kita berpartisipasi dalam pertempuran, pertempuran tersebut pasti akan berubah menjadi keadaan yang tidak dapat diubah. Ini akan berkembang menjadi kemenangan terakhir kita, yang dilarang oleh Yang Mulia. Selain itu, jangan lupa bahwa hampir seluruh pasukan kita berkumpul di sini. Bisakah kamu menanggung kerugian sebesar itu? Valevor mengerutkan alisnya, bagaimanapun, saya akan mendengarkan pengaturanmu saja. Ayo lakukan sesuai rencanamu. Saminaga meliriknya, senyuman dingin muncul di wajahnya. Valevor, menurutmu aku tidak mengenalmu? Kamu membuat dirimu terdengar kasar dan terburu nafsu, tapi jauh di lubuk hatimu, apakah ada orang yang lebih licik dan jahat darimu? Dewa Iblis Beruang Iblis berada di peringkat ke-6, hanya selangkah lagi dari 5 pilar besar. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat untuk meraih prestasi? Dia bukanlah seseorang yang hanya mengejar kekuatan seperti Ahnan. Di antara 5 pilar iblis besar ini, posisi Kaisar Dewa Iblis tidak tergoyahkan, dan dia memahami dengan sangat jelas kekuatan mengerikan dari Dewa Iblis Bulan Agares. Adapun Dewa Iblis Bintang, tidak perlu lagi menyebutkannya. Sebagai Nabi Iblis, itulah ajudan terpenting Kaisar Dewa Iblis. Siapapun yang berani melawannya pasti akan menimbulkan kemarahan Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan Agares. Selain itu, kekuatan Dewa Iblis Bintang sangat menakutkan. Tidak ada yang berani mengatakan dia mampu menanggung teknik ramalan hebat itu. Di antara para iblis, terdapat sebuah legenda dahulu kala yang mengatakan bahwa Dewa Iblis Bintang adalah satu-satunya yang dapat mengancam keberadaan Kaisar Dewa Iblis. Di luar ketiga yang tak tergoyahkan ini, Dewa Iblis Beruang Iblis Valevor hanya memiliki 2 kemungkinan target untuk naik peringkat. Keduanya adalah Dewa Iblis Kematian Saminaga dan Dewa Iblis Neraka Marbas. Jangan terkecoh dengan adegan Valevor yang menuruti perkataan Saminaga. Nyatanya Saminaga memahami dengan sangat jelas bahwa orang ini sewaktu-waktu bisa menjadi pedang bermata 2 yang mengincar punggungnya. Alasan dia tidak muncul di medan perang juga terkait dengan tekanan yang datang dari beruang iblis yang menunggu Saminaga melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Saminaga sangat waspada saat berhadapan dengan Valevor. Peringkat dari 72 Dewa Iblis tidak dapat diubah. Selama kekuatan seseorang mencukupi, tantangan dapat diberikan kapan saja. Tapi tentu saja, tantangan ini tidak akan menggunakan pilar Dewa Iblis. Semakin tinggi peringkat Dewa Iblis, semakin stabil posisinya, dan semakin rendah peluang dia untuk ditantang. Setidaknya, 10 Dewa Iblis teratas tetap sama selama ratusan tahun. Saat Saminaga melihat ke arah Vassago, diam-diam mengutuknya. 7 Dewa Iblis merasakan gangguan dan semua mata mereka tertuju ke arah yang sama. Serangan kejutan, Vassago terlihat terkejut. Itu karena di saat sebelumnya, dia dengan jelas merasakan ledakan elemen cahaya yang besar dan intens dari sisi kam iblis. 7 Dewa Iblis bergegas keluar dari tenda komando, dan melihat ke arah di mana elemen cahaya dapat dirasakan. Hanya dengan sekali pandang, puluhan lampu pijar terlihat membumbung ke langit, berkilauan di langit malam. Segera, bola cahaya besar jatuh di tengah-tengah kam iblis. Setelah lusinan bola cahaya ini terbang, beberapa lusin sosok emas melonjak, melesat kembali ke arah jalur gunung penahan naga. Tidak baik, Saminaga berteriak keras sambil berlari kencang. Mengingat budidayanya yang kejam, sekejap saja sudah cukup baginya untuk melintasi seluruh kam.
tapi saat mereka keluar, bola cahaya itu sudah turun. Kalaupun Saminaga lebih cepat bereaksi, dia harus melalui proses deteksi, coming out, dan pengambilan keputusan, dan waktu singkat ini sudah cukup bagi para ksatria untuk menyergap kam iblis. Cahaya keemasan yang mengerikan langsung menyebar ke beberapa lusin tenda di sekitarnya. Tidak hanya itu, tetapi orang dapat melihat dengan jelas bahwa serangkaian pancaran sinar keemasan benar-benar menyelimuti dengan cepat. Setiap kali memperkuat deru ledakan, cahaya terangnya tidak meluas lebih jauh, tapi saat suaranya menjadi lebih keras, warna keemasan cahayanya mulai berubah. Dalam proses transformasi cahaya keemasan ini, Saminaga telah mencapai inti ledakan. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan, atau lebih tepatnya, dia tidak berani mencoba. Saminaga tidak tahu benda apa ini, tapi dia merasa meskipun kekuatan murni yang terkonsentrasi di setiap bola tidak tinggi, superposisinya bisa menghasilkan kekuatan yang mirip dengan mantra terlarang berelemen ringan. Mantra terlarang apapun akan menyebabkan efek yang tidak dapat diubah saat meledak. Saminaga paling banyak bisa menahan serangan itu ketika diarahkan padanya, tapi mengandalkan kekuatannya untuk menghentikannya akan mengharuskan dia setidaknya melepaskan mantra terlarang yang lebih kuat. Bahkan dengan kekuatan Saminaga, menyelesaikan mantra terlarang akan membutuhkan waktu, dan ini adalah kam iblis, menggunakan mantra terlarang lainnya hanya akan membuat kerusakannya semakin parah. Detik berikutnya, aspek kuat dari Dewa Iblis terwujud. Setelah Saminaga melengking marah, 6 Dewa Iblis besar lainnya segera bergabung di sisinya. Menghadapi serangan bertenaga mantra terlarang yang mengerikan ini, ketujuh Dewa Iblis ini memegang 7 posisi, mengeluarkan sinar cemerlang dengan intensitas tinggi. Di tengah perkemahan iblis, ketujuh Dewa Iblis bersinar terang. 7 pilar besar terangkat, mendarat di masing-masing 7 Dewa Iblis besar, yang semuanya melakukan gerakan yang sama yaitu mengulurkan tangan ke depan. Dapat dilihat bahwa cahaya yang dipancarkan dari tubuh dan pilar Saminaga berwarna abu-abu, sedangkan dari Vassago, cahaya berwarna kuning memancar. Ini tidak berarti bahwa atribut asli mereka adalah sesuatu selain kegelapan. Perbedaan warna justru menunjukkan kekuatan besar mereka. Warna berbeda berarti jalur kekuatan berbeda. Hanya setelah menembus langkah ke-9 energi spiritual seseorang akan menampilkan kualitas alaminya. Keterampilan yang dilakukan dengan energi ini akan jauh melampaui keterampilan yang menggunakan energi spiritual warna aslinya. 7 Dewa Iblis semuanya dikelilingi oleh gelombang energi spiritual dengan warna berbeda. Ini membuktikan bahwa mereka setidaknya berada pada langkah ke-9 dalam hal kekuatan. Dengan tambahan dorongan yang diberikan oleh pilar Dewa Iblis mereka, orang dapat membayangkan teror dari kekuatan gabungan mereka. Pancaran 7 warna berbeda muncul, dan menghasilkan efek yang luar biasa, sampai-sampai bisa disebut menakutkan. Menyala pada saat yang sama, mereka membatasi mantra terlarang elemen cahaya pada skala tertentu, mencegahnya menyebar lebih dari itu. Karena mereka tidak dapat memblokirnya, mereka memutuskan untuk setidaknya membatasi skalanya. Kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh mantra terlarang berelemen ringan pada iblis terlalu besar. Terlihat jelas bahwa cahaya terang telah menutupi area dengan radius sekitar 200 meter, mengubah iblis yang berkumpul di area tersebut menjadi abu. Para tokoh dikdaya dari Demon Emperor Legion di dalam berusaha sekuat tenaga untuk melawan di tengah tangisan yang menyedihkan, namun masih hancur satu demi satu. Bahkan mereka yang memiliki pertahanan kuat seperti beruang iblis pun mengalami nasib yang sama. Dan ini dalam keadaan di mana mantra terlarang ini tidak menyebar. Jika benar-benar menyebar melebihi radius 1 km, dampaknya akan sangat mengerikan. Warna kulit ketujuh Dewa Iblis sangat tidak sedap dipandang. Ketujuh dari mereka melawannya bersama-sama, dan masih dapat menahan kekuatannya. Lagi pula, pilar Dewa Iblis mereka ada di dekatnya, jadi selama mereka mengonsumsi sebagian energi spiritualnya, mereka bisa lolos dari bahaya. Tapi melihat sejumlah besar elit dari Legiun Kaisar Iblis mati melawan mantra terlarang ini, dan bahkan di medan perang, orang mungkin bisa membayangkan kemarahan mereka. Yang lebih buruknya adalah hanya ini yang bisa mereka lakukan, dan sekarang mereka hanya bisa menyaksikan situasi ini terjadi di depan mata mereka, bahkan tanpa ada cara untuk mengejar para ksatria yang melarikan diri. Tepat pada saat ini, di sisi lain kam iblis, di mana Legiun Kaisar Iblis lainnya tetap ditempatkan, cahaya terang menyilaukan muncul, berkumpul di tempat ini. Kali ini, ketujuh Dewa Iblis benar-benar terlihat prihatin, bahkan wajah Saminaga sudah pucat pasi. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para ksatria menyerang kam iblis, mereka tidak menyangka serangan ini akan begitu menentukan.
Meskipun mereka tidak tahu bagaimana manusia berhasil menciptakan mantra terlarang yang begitu kuat melalui superposisi, mereka tahu bahwa kekuatan serangan mendadak ini berada pada titik tertingginya sementara para iblis berkerumun dalam kelelahan, kedinginan, dan kelaparan di tengah malam. Tepat ketika ketujuh dewa iblis sedang menangani mantra terlarang berelemen ringan yang baru saja meledak dengan kekuatan besar dan membutuhkan kekuatan penuh mereka untuk menghentikannya, serangan lain terjadi di sisi lain camp, ini jelas sudah dipersiapkan sebelumnya. Perang suci telah berlangsung selama 1,5 tahun, sama seperti iblis yang memiliki pemahaman mendalam tentang pertahanan dan kekuatan kuil ksatria, manusia juga memiliki pemahaman lengkap tentang pasukan iblis. Keunggulan pasukan iblis tidak diragukan lagi, tetapi beberapa kekurangan dan kelemahan mereka telah diketahui oleh ksatria sejak lama. Selain itu, aspek padatnya camp mereka sendiri merupakan masalah besar. Jika api menyebar di camp, membakar seluruh camp bukanlah hal yang mustahil. Tapi tentu saja, mengingat kekuatan pembangkit tenaga listrik mereka, api dengan sendirinya hanya akan menghancurkan sebagian tenda dan masih jauh dari cukup untuk melukai legiun kaisar iblis di luar. Oleh karena itu, kuil ksatria belum melancarkan serangan mendadak seperti itu. Itu karena serangan mendadak akan mempunyai dampak terbesar pada kali pertama, melumpuhkan musuh membutuhkan waktu, dan menyerang membutuhkan tenaga yang sangat kuat. Jika direncanakan secara sembarangan, hal ini mungkin hanya akan membuat musuh waspada. Kuil ksatria telah bertahan diam-diam sampai saat itu. Tapi sekarang telah tiba waktunya untuk melakukan serangan balik. 5 sosok lainnya muncul, dan tidak memaksa untuk terus bertarung setelah melemparkan bola cahaya mencolok itu, segera berbalik untuk pergi, dan terbang dengan kecepatan tinggi ke arah berlawanan. Sekali lagi, mantra terlarang yang menakutkan itu bisa terdengar, kali ini dari arah lain camp iblis. Cahaya terang yang intens meledak menjadi bentuk awan jamur emas yang sangat besar, berasal dari lokasi pasukan legiun kaisar iblis di camp mereka, dan menyebar dengan kecepatan yang menakutkan ke 4 arah. Meskipun sejumlah besar dari pasukan iblis terbangun dari alam mimpi setelah merasakan mantra terlarang pertama, ini terjadi terlalu cepat. Bahkan iblis-iblis di langkah ke-7 atau ke-8 masih jauh dari kecepatan reaksi 7 dewa iblis, dalam keadaan kelaparan dan kedinginan, mereka sudah tertidur lelap sejak lama. Tiba-tiba merasakan munculnya aura cahaya yang sangat besar, mereka paling banyak terbangun, tetapi tidak punya waktu untuk segera keluar dari tenda mereka, sebelum gelombang serangan kedua datang. Segera, pusat kekuatan iblis yang berada dalam jangkauan mantra terlarang berelemen cahaya ditelan dengan sedih, menghilang seluruhnya di dalam api suci. Api suci adalah salah satu bentuk api, dan dengan demikian, akan menyebar. Mantra terlarang kedua ini tidak dibatasi oleh para dewa iblis, dan menyebar dengan panik. Bahkan jika pada titik tertentu setelah menyebarkannya, kekuatan itu hilang hingga tidak cukup lagi untuk membunuh para iblis, membakar tenda-tenda itu bukanlah masalah. Seluruh camp iblis menjadi kacau balau karena serangan mendadak itu. Dan tepat pada saat ini datanglah gelombang serangan ketiga dari kuil ksatria. Operasi dimulai, Long Hao Chen berteriak keras, kedua tangannya memegang bola cahaya metalik yang gelap, gelombang energi spiritual yang dahsyat dituangkan ke dalam bola logam yang bersinar ini, yang kemudian dilemparkan ke lokasi tertentu. Bereaksi dengan energi spiritual unsur cahaya yang dituangkan ke dalam, tiba-tiba tumbuh dan mencapai diameter 1 meter. Di belakangnya, 5 sosok milik ksatria bertindak pada saat yang sama, menembakkan sejumlah besar bola cahaya. Pada gelombang ketiga ini, mereka juga muncul di tengah-tengah area Demon Emperor Legion. Namun kali ini, serangannya ditujukan ke tengah-tengah camp iblis. Setelah serangkaian bola cahaya dilempar, Long Hao Chen segera memberikan perintah mundur. Kapten, bagaimana kalau memanfaatkan kekacauan ini untuk menyerbu masuk dan membunuh musuh sebanyak mungkin? Han Yu berbisik di telinga Long Hao Chen. Long Hao Chen dengan tegas menolak idenya, mantra terlarang tidak akan bertahan lama. Tujuan kami adalah melancarkan serangan mendadak, dan kemudian segera mundur. Jika tidak, 7 dewa iblis akan melakukan serangan balik, dan kita tidak akan bisa pergi bahkan jika kita mencobanya. Meskipun dia terburu-buru menyelesaikan misi mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, menjamin keselamatan pribadinya adalah yang paling penting. Faktanya, hidupnya bisa dikatakan bukan hanya miliknya lagi, tapi harapan seluruh aliansi. Oleh karena itu, dia tidak terus bertarung dengan bersemangat sedikit pun, tetapi segera memimpin 50 ksatria untuk mundur, dan mundur kembali ke jalur gunung penahan naga. Serangan mendadak ini diatur selama pertemuan militer yang berlangsung sebelumnya, dengan tujuan sederhana dan langsung untuk menghancurkan 3 legiun kaisar iblis.
Meskipun ketiga Legiun Kaisar Iblis belum bergabung dalam medan perang sampai sekarang, ancaman yang mereka wakili terhadap jalur Gunung Penahan Naga tidak perlu dipertanyakan lagi. Setelah mengumpulkan laporan selama lebih dari 1 tahun pengintaian, kuil ksatria telah memahami posisi mereka sejak lama, dan bahkan mengetahui dengan jelas di mana serangan magis khusus iblis neraka berada. Sebenarnya, bagian dari iblis neraka yang dibawa dan dipertahankan di belakang para iblis di siang hari ditugaskan ke Legiun Kaisar Iblis, sebagai pasukan penyihir. Mereka mewakili ancaman terbesar terhadap jalur Gunung Penahan Naga. Oleh karena itu, hari ini, target utamanya adalah Legiun Kaisar Iblis dan juga iblis neraka. Senjata yang diluncurkan sebelumnya oleh setiap ksatria dalam kelompok adalah senjata rahasia milik kuil ksatria, yang pertama kali muncul di medan perang. Senjata ini disebut Light Bomb, senjata ampuh yang murni ditujukan untuk meledakkan esensi cahaya untuk membunuh dan melukai musuh, serta item bagus yang disembunyikan oleh kuil ksatria. Pada awalnya, item ini dikembangkan untuk digunakan melalui Magic Cannons, yang memiliki kekuatan penghancur yang tidak diragukan lagi, tapi biayanya sangat fenomenal. Kristal Iblis peringkat ke-5 dan ke-6 masing-masing hanya untuk satu tembakan, energi spiritual di dalamnya akan ditarik keluar seluruhnya, dan bahkan kristal ajaib tingkat ke-9 tidak akan bertahan lama setelah ditembakkan. Oleh karena itu, aliansi ingin mengembangkan peluru artileri praktis, dan menggunakan beberapa logam dengan afinitas yang baik terhadap elemen cahaya bersama dengan beberapa kristal iblis peringkat rendah untuk bereksperimen. Jika berhasil, tidak diragukan lagi hal itu akan sangat mempengaruhi kegunaan meriam ajaib di medan perang. Setelah melalui beberapa tahun pengembangan, muncul beberapa permasalahan dan proyek akhir belum juga selesai. Namun selama upaya kuil ksatria, bom cahaya dikembangkan.